Tempat yang tepat untuk berbagi. Halo sahabat ngopi, ketemu lagi dengan saya Bang Najib dan di podcast obrolan orang kopi. Ngaji. Podcast di konten ngaji. Yo. Wes suwe gak shoot Pak. Ngawaceran. Saya bentar. Iya. ASMR Pak. Oh, benak saudara. Terbaik. Nah, ini kan udah lama kita nggak shoot ya. Yo. Sampai aku gak ro kabar nek beberapa hari lagi akan hilang masa singlenya. Iya. Nah. Sudah nggak single lagi habis gini. Insyaallah. Tanggal berapa sih? Tanggal 21. 21 berarti saya 13 ya. Iya, kita shoot sekarang tanggal 13. 1 minggu lagi temenan. Iya, seret. Aku ben 1 minggu iku ya ngeblank tok isine. Iya, aku ketika bilang gimana persiapan souvenir garap dewe. Sesibuk iku yo. Iya, souvenir ke vendor-vendor aku yang hubungi semua. Nah, aku ben dadi mantan temenan, Pak. Iya, Lo nggak jegrek tok. Enteng banget. Oh ya, ini kan mumpung menjelang nikah nih ya. Kemarin kan kita sharing sebagai bahan ngopi aja kan. Ya, gimana proses sampean mari ketemu Mudin, terus mari terakhir Rafa ya. Ini tadi kita ketemu Mudin loh, masuk nang konten. Enggak ada konten. Kita kan ngobrol-ngobrol pas ngopi loh. Yo. Nah, sampean ketemu Mudin, sing Mudin iki tuh baik koncoku. Kenal Niki. Dan kalau ngomong-ngomong Mudin, mungkin kita akan ngasih tahu nyepil buat pasangan muda yang mau nikah apa aja yang harus dipersiapkan. Nah, itu sing paling menarik. Karena beberapa teman saya itu sering nanya ke saya sih. Nggih. Bang, nek kate nikah iku apa sih sing disiapno di dokumen ini? Ya, itu setiap tempat beda-beda. Karena kemarin kayak aku sama temanku itu CJ. Ono sing pakai SKCK, ada yang enggak. Ijazah terakhir pasti, KTP, pas foto, latar biru itu harus. Gak latar merah Pak ya? Latar merah kok NKTP deh. Apa sih? KTP sing gak tahun ganjil. Oh, iya. Merah. Latar biru KTP sing tahun genap. Oh iya, ini bukan KTP. Oh iya, kartu tanda pernikahan. Asik, tetap KTP. Iya, bukan nikah kan sekarang ya. Kartu sekarang itu, kartu nikah Pak. Iya dah. Iya, nanti dapatnya kayak ATM gitu Pak. Asik, moga-moga gak hilang. Ketelisut pawe ngong. Tegajakin aja gampang maksudnya. Mau kena grebek, hancur. Apa meneh KTP-nya durung menikah ngono iku. Remuk. Dan kalau misalnya kita bahas tentang prosesi itu sebenarnya gratis. Tis. Swear? Iya. Kalau diurus sendiri, kemana-mana sendiri, minta tanda tangan, bla bla bla. Tapi untuk orang yang sibuk kayak saya, asik males. Asiknya males alasan sibuk. Kan sibuk. Iya. Ya tapi digawe sibuk iso lah. Sibuk merenung. Sibuk tidur, sibuk merenung. Sibuk YouTubean. Masa kayak kesibukan. Itu nanti tektokan aja sama Mudinnya, Mudin nikah. Mudin nikah lo ya. Ojo Mudin kematian. Karena di desa biasanya loro. Mudin kematian sampai Mudin nikah. Sama katanya nikah. Salah server gitu. Udah Mudin kematian ditalkin, Pak. Mari dipendem. Masalah. Nah, biasanya kan gini, kalau ke Mudin tinggal bawa yang dibutuhkan saja. Nggih. Biasanya ono KTP, KK, ijazah, foto iku mang ya. Biasanya. Itu yang inti. Tambahan-tambahan menyesuaikan daerahnya. Menyesuaikan daerah masing-masing. Aku njawab nggih tok oleh kan sampai kecapan. Iya. Aku kuwatir kesel iku mang. Makanya tak terusno. Iya. Dari Mudin itu nanti sing ngurus kan laki-laki dulu ya. Iya. Laki-laki dulu, kalau sudah berkas selesai baru dibawa ke Mudinnya cewek. Nah, dan buat saranku ya, buat kamu yang pengen ketok lanang banget, uruslah semuanya. Kamu ngurusi sendiri, wes beres. Berangkat ke tempat calon istrimu, ngomong ke Mudinnya dulu, persiapannya apa aja.
kamu ngomong dadi bojomu iku calon bojomu nyepak-nyepak notok, kamu yang bawa itu. Kamu nyerahkan itu nanti akhirnya dipanggil ke KUA. Gak dikei ini sare kamera ini. Apa? Jangan ikutin saya. Halo. Don't try. Don't try this at home. Buat yang udah nikah jangan. Jangan lagi-lagi. Cukup sekali saja. Iya. Kecuali Allah menghendaki yang lainnya. Nah, kecuali untuk kasus tertentu ya, yang emang diharuskan ya wis lah, ya apa maneh. Terus mari tekok modin nih. Ya. Modin cowok digonang modin cewek. Berkas selesai digonang KUA kan ya. Nggih. Dikirim ke KUA itu maksimal kalau nggak salah berapa hari? 2 minggu ya. Kak, aku kalau waktunya nggak tahu, nggak ono ketentuan waktunya juga. Ada maksimal pendaftaran nikah itu kalau nggak salah 10 hari apa 15 hari sebelum acara akad. Garo aku. Tuh ya, karena sampean kan mengawali. Iya, pokoknya aku kan ngomong karena kabeh aku ngurus dewe. Vendor-vendor ngurusi dewe, sembarang ngurusi dewe. Aku Jadi gak sempat ngurusi kemang. ngomongnya prepare-nya ya 2 bulan. Nah, Kudu 2 bulan. beres masalah permit kudu selesai semua. Ngono ae sono sing kari. Apa? Ijazahku. Ijazah terakhir lo bukan belum, tapi ketresut koyane. Oh. Sama surat kesehatanan. Kesehatanan. Untuk surat kesehatan itu sebenarnya kan sudah cukup dari puskesmas ya? Katanya emang dianjurkan ke puskesmas. Oh. Dianjurkan. Karena aku kemarin kan yo ngerti dewe kita orang sibuk mager. Yo pengennya nasakinah karena depan rumah banget toh. Dan kan ada orang dalam. Ayolah orang dalam. Ya iku akhirnya enggak ten puskesmas mawon bla bla bla, padahal aku lek nang puskesmas yo males sih. Luwe ado dan aku gak kenal. nang dalan gede pisan. Yo, masalah gak ono sing kenal. Dadi gak ono orang dalam. Loh, Lali arek. ya enggak, cek ketok cek dadi konten nang tengah ini lho. Pisan-pisan masuk. Iya, masa ngarep langsung bling. Lah, ngene kan ngenyat. Ting, asik. Terus mari nang Mudin, mari digo nang KUA. Nah, ini kan nunggu dipanggil ya. Ya. Untuk proses apa sih? Nunggu dipanggil proses apa? Proses nunggu. Lo enggak, untuk proses apa nunggu panggilan itu? Rapak versi ini wong-wong. Padahal aku kemarin takon sampean kan. Rapak iku artine opo? Padha bingungi. Iya sih, aku sing bingung kan gini. Karena saya kalau ketemu kata Rafa itu ingetin nahu. Iya. Ingat harokat yang atas. Oh iya, Rafa. Dan dia duduk nasab. Dia nasab. Rafa. Oh iya, Rafa duduk nasab dan duduk jer. Apa mana jazm? Iya. Dan iku jadi terus sakno, bingung. Dan itu ketika tak tulis rapak, menurut KBBI adalah proses di mana si perempuan menggugat cerai karena sudah ditinggalkan lama. Menggugat cerai ya? Iya. Itu Rafa dalam KBBI. KBBI, rapak. RAPAK. Oh. Tak kira podo ejaane Rafa. Bukan ya? Tapi kalau misalnya menurut WP Kemenak, itu Rafa. Rafa kalau misalnya pakai Hamzah itu menurut Google artinya menyamankan. Kalau pakai ain itu artinya aku lali. Wiki wis delok tapi karena menurutku gak penting akhir kata kesimpan. Si kesimpan yang cuma menyamankan itu. Dan itu selaras dengan makna Rafa dari webnya Kemenak kan ya. Kalau di kok ini sama ngomong di aku kecapan. Neng web Kemenak wingi apa sih sama dulu Aku sih kecapan. Proses apa? Proses untuk menyamakan identitas di biodata. Ya. Termasuk apa namanya? Iku loh sing digawe mahar. Apakah sesuai dengan yang diharapkan perempuan? Karena mahar kan hanya cewek. Iku versi ini Kemenak versi web atau versi kita yo? Karena aku rodok lali. Karena versi kita deh. Versi web gak kok ngono kok. Enggak, kalau versi Kemenak, webnya Kemenak itu kan proses administrasi itu toh. Iya. Nah, isinya yang sesuai pengalaman saya dan pengalaman sampean tentunya. Iya. Itu kan ada kecocokan identitas. Kok kasusnya nyonya sampean calon sampean kemarin? Betul. Kan ini, Pak. Kereng atau tak kira meneng gak ada kereng loh deh. Atau meneng ono kereng ya. Jaim, Pak. Itu, Oh iya, Pak. Oh nggih. Namanya keliru. Namanya kelintu. Oh nggih dicoret mawon, Mbak. Coret. Sek tanda tangan.
Tanda tangannya yakin gak? Itu sih. Kalau sampean kan jelas, yakin over target soalnya. Iya. Sopo lho. Aku pengen nikah ke nomor 24. Saiki 32. Jalan ke 33. Berarti pira 32 ke 4 6 8 tahun. 8 tahun. Iya. Proses menemukan sampai proses ini, sampai tahap ini ya. Iya. Iku 8 tahun. Dik yang Beb, 8 tahun. Kayaknya ini tayang pas deket-deket pernikahan deh. Iya. Walaupun mungkin dia gak ngikuti ini dan kok tak tutuno iki loh. Tapi aja diblokir loh ya. Dia harus tahu kan. Oh iyalah. Betapa sampaiannya dengan betapa sampaian itu padanya. Oh iya. Aslinya gak yakin sih. Yen. Loh, sempat gak yakin? Ya sempat. Kenapa? Iya karena pengalaman yang lalu-lalu. Nggak pernah kan dek proses kayak gini juga. Wong tuane wis oke, wong tuaku wis oke, keluarga besarnya oke, keluarga besarku oke. Di awal dianya oke. Iya wis terserah orang tua bla bla bla. Kemarin dong-dongane kok hawane gak enak. Ya wis akhirnya aku memutuskan untuk stop. Kenapa? Aku merasa bisa memaksa dia. Keluargamu oke kok. Aku loh sing tak saut itu tangannya bapakmu tuh tanganmu. Tapi kan bayangno dia adalah madrasah pertama untuk anakku. Ketika dia kecewa ambek aku, dia nggak berani ngelawan aku karena powerku lebih gede. Anakku jadi samsak aku mau. Aku nggak mau keturunanku tersakiti karena ulah bapaknya yang semena-mena. Mengambil dia sebagai istri semena-mena. Apalagi dendamnya ke anak. Iya, aku mau. Karena menes sing sok nerusno tauhidku ya anakku toh. Iya sih, Sing sok ngirimi donga ya anak. Awaladin salihin ya ta'ula. Ya telu ya iku ya. Iya. Kan terakhir intine karena ini konteksnya pernikahan. Iya. Kan bukan hanya anak aja. Iya, ada amal jariah. Nah, ya maksudnya bukan hanya anak doang yang mendoakan, tapi anak titik keranya di soleh. Iya. Dan anak soleh ini kan banyak orang yang salah pendidikan juga. Anak itu kau wancar kau oleh ndelok TV iki maksiat, kau oleh kok ini iki opo akhirnya di press terus jadi dia ngalim akhirnya. Tapi secara mental apakah dia siap? Apakah dia sehat? Dia pintar tapi apakah dia sehat? Nah ini misalnya secara mental dia sakit, akhirnya dia mempergunakan keilmuannya untuk kebutuhannya dia. Pembenaran. Nyari pembenaran. Jadi bukan pencari kebenaran, pencari kebetulan. Nah, masalah. Pembela kebetulan. Aneh banget. Tapi keren sih. Kalau misalnya dia pembela kebetulan, ini kan jadi masalah juga ke masyarakat. Misalnya ono kejadian-kejadian sing gak pas secara hukum atau secara norma susila ya. Contoh ono anak, ada perempuan. Ini moro-moro petenge belending, Pak. Iya. Mbok cacingan mbok apa tibake di OSG janin, Pak. Duh, alah. Bapak ini gurung karuan, soalnya pas melakukan perbuatan itu dia posisi belum nikah. Duh. Kan banyak kejadian itu. Banyak, dan itu masalah. Terus ada laki-laki yang mengajukan diri untuk menikahi dia. Padahal usia wis ketok wetengi gimana. Ruhnya sudah ditiupkan dalam bahasa bahasa medisnya. Iya. Dia sudah bergerak. Dinikahi di umur 6 bulan ke atas lah. Kalau menurut penerjemahan di anak yang sah menurut hukum, anak sah menurut hukum adalah anak yang sah di dalam pernikahan yang sah. Jadi kan berarti anak iku kudu ono di dalam pernikahan yang sah. Iya. Ketika ono sadurunge pernikahan sah kan berarti gak sah. Ya iku masalahnya. Nah. Anak yang lahir di dalam pernikahan yang sah, sorry. Oh, yang lahir. Berarti iku lek misale wis kemetengen dhisik terus dilahirkan dalam pernikahan iku anake sah to? Iya, itu perdata, Pak. Lah iya, secara aktene beres. Tapi secara syariate iku sing masalah. Lah iya. Makanya itu kan gak iso untuk memudahkan waladin solehin itu kan gak semudah itu Ferguson. Lah iya, ya gak langsung ditembak ngono. Iya. Makanya itu
pentingnya pendidikan pranikah yang itu miss di ketika kemarin aku Rafa. Karena posisi Rafa kemarin itu searah koyo Jumatan. Nah, cakep, Jumatan banget. Berarti kita Jumatan nggak boleh dong. Interupsi, Pak. Iya. Kok ngoten Pak Kotip? Ngono ya gak mungkin lah. Oh, cuma interupsi. Berpikir yang aneh-aneh aja nggak boleh. Harus mendengarkan dengan seksama. Iya. Loh, padahal nanti kalau menurut saya sih harusnya kan ya, menurut saya. Ini kan proses di Rafa itu proses penghulu atau petugas pernikahan, pendamping pernikahan itu menyampaikan sesuatu yang atau menjawab atau membuka sesi tanya jawab dengan calon mempelai dong harusnya. Seharusnya. Tapi karena kan di Indonesia juga kendalanya kan rabi kok gak ngawur. Ono ulane. Maksudnya? Mulut besar rejep. Oh. Dan kan di bulan-bulan itu kan penuh toh. Ya aja nih gak bisa disalahkan juga. Wah yai misalnya kepingin ono sing mulut atau rejep. Ket sak durunge iku ya beres ono. Administrasi ini. Iya, akhirnya dari orang KUA-nya iku iso menjadwalkan dengan baik dan waktunya gak tergesa-gesa. Karena kemarin iku aku ya ngerti POV-nya kenapa beliau kayak gitu. Saat durung aku Rafa iku wis ono rabi wak loro. Rabi nggon. Rabi nanggon. Nikah nanggon. Akad nikah. Ojo rabi. Kesane kan kayak ngene. Iya. Itu ya rabi. Rabi versi PT Rabi. Dan buat aku sebenarnya di prosesi Rafa itu bisa diselipkan pendidikan. Kalau kemarin kan sing viral itu ada ketika akad nikah, DKI nasihat nikah, penghulu sing viral itu ya. Yo. Sing Mas dengan gaya bahasa yang ringan itu tuh. Itu harusnya kan memang kalau menurut saya ada istilahnya yang harus dipahamkan oleh seorang penghulu atau orang yang melaksanakan prosesi nikah itu kepada calon mempelai toh. Dan itu misalnya nanggone prosesi nasihat nikah kan wis mari akad toh. Mari akad. Baru dinasehati. Kan wayahe iku kandhanono dhisik sadurunge. Iya, minimal kan gini, nanti kalau kamu sudah jadi suami istri. Nggih. Diajak berandai-andai lah. Ya. Walaupun sudah mendekati ya gitu kan. Nanti kalau kamu jadi suami dan istri, kamu akan berkewajiban A. Hakmu adalah A. Contoh. Iki pernah cerita sih karena karek situ tok kita kecapan yo. Oke. Contoh misalnya yang pernah kita bahas di Ukudulijen kan, hak suami, kewajiban suami dulu kan. Kewajibannya satu menafkahi dan lain-lainnya itu. Haknya suami adalah A B C D E. Haknya perempuan, nek perempuan hak dhisik, Pak. Iya, kewajibannya kari. Nah, dari situ harusnya materi-materi ringan itu yang standar aja lah. Itu harusnya disampaikan di Rafa toh. Iya. Aja ngono masalah head lah. Kendakian. Masalah jima lho. Iku dikatakan jima kayak apa? Seseorang pria harus mandi besar. Itu ketika seperti apa? Seorang pasangan suami istri harus junub kayak gimana? Gak sampai bles ya misalnya ya. Untuk une. Misalnya entas wis mari persiapan bla 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 wis masuk srak, tapi gurung selesai. Belum sampai orgasm. Sing lanang gurung metu lah. Terus ono gangguan. Akhir gak sido. Ono sing dok-dok lawang. Yo. Mas, janganan Mas. Iku ono ceritane koncoku ya. Kan iku akhirnya lho aku gurung metu kok. Soalnya dia ngerti ini aku harus mandi besar ketika maniku keluar. Ini gurung metu kok. Nek daerah tuh ngerti titik. Ketika belum sampai keluar tapi sudah terjadi jima. Sudah wajib mandi. Jangan sing nemplek tok iku wis wajib mandi. Iya, makanya kan prosesi wajib adus itu kan ketika dua kulit bertemu. Iya. Template ini ya? Rong pesunatan. Keren bahasa. Iya. Kan bahasanya kita ngono rong pesunatan. Dua pesunatan bertemu. Cek dar. Bener loh. Itu nempel sudah. Tok. Iku wajib. Nah, gak sampai masuk loh yo.
Ono sing ngarani ngene to. Nek mari jima, iku wajib keramas. Iya. Lah, iku mang keramasmu niat adus besar tak gak? Keramas tok dikira wis. Lah iku kan ya masalah ya. Iya, karena kita Syafi'i. Heeh. Jadi niatnya kudu terucap. Heeh. Atau diniatkan dalam hati. Iya, misalnya kayak iso. Lain. Nah, iki mang adus keramas karo nyanyi-nyanyi, Pak. Enggak. Gak niat. Enggak. Kira-kira sah gak? Kan yo tapi apakah dia ngerti bedanya air mutlak, air sabun, sing suci mensucikan yang mana? Gula Coca-Cola kayak adus Pak. Kayak raup. Sing kapanane ono adus sampai bir nang betap. Sumpah? Iya, salah satu konten. Lah iku kok dianggap sudah mandi besar. Nah, kan ya masalah. Ya masalah. Makanya itu penting sekali untuk semuanya belajar. Belajar lagi. Buat yang belum nikah, mumpung kamu belum menginjakkan kaki di bahtera rumah tangga, belajar dhisik. Buat yang sudah kadung, yo tambah ono lagi ilmunya. Karena podo ambek kasus kan sering kali diomong, aku gak ero kan gak kena hukum. Ya iku mang pencari pembenaran. Iya kan gak kena hukum. Aku pun pernah kayak gitu. Aku ngomong Mas Gulis, timbang aku ngel-ngel sinau, mending aku gak ero ae, gak kena hukum toh. Ya gak iso. Loh kok ngono? Loh, karena kamu punya akses untuk tahu, tapi kamu memilih tidak mau tahu. Iku nek basa daerah pesisir Kulon Tuban. Nggih. Iku ana omongan ngene, kakimu ah. Karepmu dhewe ya. Padahal kan kita punya akses untuk itu. Iya, tapi kita nggak mau menggunakan akses itu. Jadi hukum ya tetap kamu dianggap tahu, tapi tidak menjalankan. Nah, ya masalah. Daripada ribet-ribet, cari kelas. Nah, cari kelas pranikah. Yo, karena iku balik mana? Kalau kita ngomong Rafa, Sen sempat tanya, kelas pranikah ada nggak? Loh, harusnya kan ada toh. Iya nggak? Dan seolah-olah, sumpah, orang-orang itu merasa kayak ketika ngomong, oh nggak, betul nonton, itu dengan berbahagia seolah-olah, yo sampean beruntung nggak untuk kelas pranikah. Jadi rapi zaman gak ada ribet, ngono gitu loh. Loh, Pak, kok keren banget. Ya, padahal kan kelas pranikah yang butuh bukan negara. Pasangan toh. Kan kita pasangan yang membutuhkan. Negara memfasilitasi. Itu bentuk, istilahnya bentuk tanggung jawabnya dari pemerintah atau negara. Untuk memfasilitasi calon mempelai biar punya pengetahuan baru tentang pernikahan. Dan itu kewajiban sebenarnya balik mana kewajiban si cowok. Untuk melaksanakan pendidikan. Karena banyak orang yang miss di masalah pendidikan. Tapi sing keren itu mang loh. Sampean beruntung gak dapat kelas nikah. Seolah-olah gesturnya menyatakan dengan bahasa tubuhnya. Iya. Jadi gak ada ribet. Nah, menurut ceritanya teman-teman yang di kota, ada kelasnya. Nah, kalau di kabupaten gak misalnya Ponggeng. Apa karena jumlah KUA ya? Iya mungkin. Kayak Ponggeng ini dijatahi 4. Ya wis 4 kelas tok. Pilihannya lolos. Bulan yang lainnya gak ada. Tak kira dalam periode tertentu, misalnya 1 bulan sekali diadakan, atau 1 bulan 2 kali diadakan kelas pranikah. Makanya sebenarnya sangat baik sekali ketika sebenarnya untuk pendaftaran pernikahan itu paling enggak 3 bulan atau 4 bulan lah. Jadi sok noto banget jadwalnya. Iya. Sing KUA yo gak terlalu nyusu-nyusu. Nyusu-nyusu yo. Iki kopi susu. Nah, iki kopi susu, Pak. Tidak terlalu gopoh kabeh. Jadi mereka bisa menjadwalkan dan iso ngobrol secara jelas. Jadi pendidikannya juga ada di situ. Karena aku bayangno iki bukan buat banyak orang kok, buat kita sendiri. Misalnya contoh, iki gak terdidik. Akhirnya dia ngawur terus nanggone anaknya katut ngawur kok beranak pina. Akhirnya kamu yang ngawur itu telah berkontribusi merusak negara dan lingkunganmu dan tatanan alam, Pak. Karena kamu ngawur dengan anakmu. Tapi ketika kamu terdidik secara mental kuat, secara mental sehat,
kamu bisa menentukan pendidikan yang anakmu yang baik kayak gimana. Yang ketika pendidikan baik itu kamu teruskan ke anakmu akan diteruskan ke cucumu dan ke cicitmu, dan terus menerus itu akhirnya kamu berkontribusi untuk kebaikan dunia ini. Dan insya Allah itu jadi sedekah jariyah. Dan ketika kamu udah baik, anak cucumu akan mengingat namamu dan kamu dikirimi doa oleh anak cucumu. Dan nanggone barza ya lo wetang-letang bahagia bos. Untuk karaman terus aja nih. Tuh dan masuk bangetnya nih. Ya makanya kan dibutuhkan. Makanya aku selalu menyatakan untuk semua pasangan muda, pelajarilah tentang pernikahan. Karena urusan pernikahan itu berbeda dengan posisi single. Kamu harus bertanggung jawab dengan orang tuamu aja, itu dengan istrimu, anak turunmu. Karena itu ketika kamu bodoh, kamu akan membodohkan anak turunmu juga. Ketika kamu membodohkan banyak orang, kamu merusak dunia. Jadi please tolong. Karena iki urusannya sama keberlangsungan kamu dan anak turunmu. Minimal ketika kamu sekarang merasa hidup ini tidak sedang baik-baik saja, kamu telah menggaransi dan kamu telah mengkontribusikan untuk anak turunmu nanti kehidupannya akan lebih baik. Karena lingkungannya juga lebih baik. Bermodalkan apa? Pendidikan. Ya apa carane nyeneni wong wedok, ya apa carane ngilingno, ya apa carane ngoreksi, ya apa carane muring-muring, iku kabeh ono carane. Beberapa pernah kita bahas ya. Iya dong. Tapi kayaknya ini akan lebih menarik lagi ke depan. Oke. Tadi kan kita ngomong hal-hal yang berhubungan dengan fikih toh. Iya. Dari sudut pandang beberapa madhab nantinya. Oke. Kita akan bahas. Nanti metode belajar kita itu bukan hanya kutubi yang membaca kitab dan kita pahami secara tekstualnya, kontekstualnya, tapi ada yang baik case kita hubungkan baik case dan kita hubungkan dengan maroji yang lain dari VG-nya mungkin. Dan nanti kan ada satu lagi tambahan. Kita akan punya satu korek-korak. Mas Ulum sudah terlalu sibuk. Iya. Nah, ini pakai proyek. Siapa ini? Disepil enggak? Kalau salah, biar misteri. Iya. Dan tayangnya nanti kalau enggak salah setelah hari hanya sampean deh. Alhamdulillah. Dan nanti kalau misalnya teman sobat ngopi ada pertanyaan, ada yang di istilahnya di angen-angen itu timbangannya dadi kukul. Iya. Komen lah. Atau datang aja. Kita ngobrol di sini karena aku juga aku pengen berkontribusi untuk anak turunku nanti. Biar anak turunku mendapatkan lingkungan yang baik. Dengan cara apa? Yo, mbak-mbak iku iso nyebar ngene keapian, kok tambah gede. Ya karena yang kita punya salah satunya ini. Iya. Nek nyebar duit yo sawangane. Kok nyawar-nyawar kono penyanyine to. Kan gak enak. Gak masuk. Nek ilmu insyaallah manfaat untuk semua. Amin. Dan kayaknya kita akhiri dulu malah. Oke. Segmen ini apa? Hari ini. Oke, hari ini. Pertemuan hari ini. Asik. Kok kelas, Pak. Jangan lupa pantengin terus konten ngaji. Dan konten-konten lainnya dari obrolan warung kopi. Insya Allah bermanfaat semua. Amin. Dan untuk sobat yang sudah subscribe, komen ya. Iya. Tolong jangan lupa tonton sampai habis. Belum menetes ini. Oh iya, gini gak ngemis-ngemis mana mari ini. Lah wis mau netes gak ngemis. Tolong. Tak bagi-bagi. Oke, saya Bang Najib dan Zaza. Pamit undur diri, sampai jumpa di episode berikutnya. Bye-bye. Di warung kopi, tak pandang pangkat atau profesi, obrolan asik menginspirasi, tempat yang tepat untuk berbagi.